Shalom Alaikum, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 10 Maret 2025. Kembali saudara di pagi yang cerah ini saya mau mengajak saudara bersama-sama mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Domba versus kambing. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Imamat 19 ayat 1 sampai dengan 2, dilanjutkan dengan ayat 11 sampai dengan 18, dan Injil Markus 25 ayat 31 sampai dengan 46. Bagi kita semua saudara yang mengimani Yesus Kristus yang adalah Tuhan, percaya bahwa Dia adalah Raja semesta alam dan Dia adalah Hakim yang akan menghakimi pada hari penghakiman dengan adil, dan Ia akan memisahkan orang-orang yang benar dan orang yang berdosa. Injil yang kita baca dan renungkan dalam masa Prapaskah ini saudara, di dalam masa puasa dan pantang hari ini, menyampaikan kepada kita semua akan penghakiman terakhir kelak. Dari setiap kita saudara, Yesus akan meminta pertanggungjawaban dari kita semua atas apa yang telah kita lakukan terhadap sesama yang miskin. Kita semua, bangsa, akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Matius 25 ayat 32 sampai dengan 33. Pertanyaannya saudara, siapakah yang dimaksudkannya domba dan kambing ini? Kita termasuk domba atau kambing? Saudara, domba di sini menggambarkan orang-orang benar yang peduli pada orang miskin dan menaati ajaran Yesus. Sedangkan kambing menggambarkan orang-orang fasik yang mengabaikan ajaran Yesus. Disampaikan oleh Yesus Tuhan kita dalam Injil hari ini saudara. Perhatikan saudara, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Matius 25 ayat 35 sampai dengan 36. Di sini saudara, Yesus mau menyampaikan kalau kita mau melayani Tuhan saudara, sesungguhnya pelayanan yang sungguh pada mereka. Artinya saudara, bahwa pelayanan terhadap Kristus Raja semesta alam itu akan terwujud secara konkret ketika kita melayani orang miskin dan terpinggirkan. Saudara, setiap hari saudara kita menjumpai begitu banyak saudara-saudara kita yang menderita saudara. Ada yang di sekitar kita, mereka tidak mempunyai tumpangan dan tidak mempunyai makanan saudara. Pertanyaannya di sini saudara, apakah kita sudah tergerak hati untuk menolong mereka? Adakah kita bela rasa terhadap mereka? Adakah kita empati kepada mereka? Ataukah saudara kita menaruh curiga dan prasangka atas mereka? Terkadang saudara, persangka dan curiga kita itu membuat kita gagal dalam melayani mereka yang miskin dan terpinggirkan. Kristus Sang Raja itu menghendaki sebuah pelayanan yang tulus, sungguh-sungguh dan penuh kasih terhadap mereka yang miskin, kecil atau hina dan terpinggirkan itu saudara. Karena dengan demikianlah kita turut melayani Kristus. Setiap kita saudara, setiap dari kita mempunyai kesempatan untuk masuk dalam kerajaannya. Syaratnya saudara sangat sederhana, yaitu dengan melayani Sang Raja alam semesta itu dengan kasih dan kebaikan. Bagaimana melayaninya? Pelayanan dapat diwujudkan melalui tindakan kasih. Misalnya saudara, mengunjungi mereka yang sakit, mereka yang kelaparan, kita beri makan, memberi minum kepada yang haus, memberi pakaian kepada yang telanjang, dan mengunjungi mereka yang di penjara, serta kegiatan-kegiatan karitatif lainnya saudara. Dari pernyataan di atas,
Kita termasuk golongan mana, saudara? Dombakah atau kambing? Banyak dari kita beranggapan bahwa kita yang mengimani Yesus termasuk domba yang tentunya akan mendapat prioritas, saudara. Tunggu dulu, saudara. Tunggu dulu, saudara. Jangan-jangan kita merupakan kelompok serigala berbulu domba. Ini telah diingatkan oleh Sang Baginda kita Yesus Kristus Tuhan kita. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Matius 7 ayat 15. Untuk itulah, saudara, dalam masa prapaskah, masa puasa dan Patang ini, saudara, kita semua diajak untuk merefleksi diri, mengolah batin kita. Apakah kita sungguh-sungguh kawanan domba yang setia mengikuti suara gembalanya yang baik? Atau jangan-jangan kita serigala buas menyusup ke kawanan domba? Jika yang terakhir ini, saudara, bertobatlah. Bertobatlah, saudara, bertobatlah. Saudaraku, Regi hari ini mau menyampaikan kepada kita sekalian bahwa sebagai orang Kristen, saudara, yang telah dibaptis, tidaklah otomatis kita merupakan golongan kaum domba. Kita perlu memeriksa batin kita. Kita mau ambil kesempatan waktu masa prapaskah ini, saudara, di dalam masa puasa dan Pantang ini, untuk kita memeriksa batin kita, dan kita bertanya di dalam hati kita, termasuk kawanan dombakah aku? Ataukah aku bagian kambing, serigala buas yang menyusup ke kawanan domba? Jika aku adalah kawanan domba, sudahkah aku melayani Sang Raja Semesta, Hakim adil dengan sungguh? Sudahkah aku melayani mereka yang miskin, telantar, tersingkir, terpenjara? Adakah bela rasa terhadap mereka yang kedinginan, tak memiliki baju, yang kelaparan, yang berduka karena kehilangan? Ingat, saudara, ingat, pelayanan kepada orang-orang miskin dan terpinggirkan adalah cara kita melayani Kristus. Mari, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, sebagai kawanan domba, saudara, kita mau rela berkorban dalam melayani mereka yang kecil, hina, miskin, dan terpinggirkan. Sebagai kawanan domba, saudara, kita mau bersikap rendah hati dan murah hati kepada semua orang, bahkan kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Dan sebagai kawanan domba, saudara, kita mau mengasihi orang lain dengan kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Kita mau menjadi saksi bagi kerajaan baru dengan melayani orang lain, mau menyadari bahwa keselamatan adalah anugerah Tuhan, mau memperhatikan sesama kita yang masih hidup kekurangan, mau berdoa bagi mereka yang masih berjuang dalam kelemahan diri, dan mau mengunjungi serta menghibur mereka yang sedang berduka. Kasih Kristus Yesus Tuhan kita selalu menyertai kita kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.